Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube Dian Video yang berbahagia, khususnya bagi para teman-teman atau sahabat-sahabat yang sedang membutuhkan info terkait dengan pendaftaran calon mahasiswa baru untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN tahun 2023. Jadi PTKIN itu meliputi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN dan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN dan Universitas Islam Negeri atau UIN di seluruh Indonesia. Jadi sebelum saya lebih jauh sedikit membahas terkait dengan pendaftaran SEPAN PTKIN 2023, ini perlu kita ketahui bahwa untuk akses mendaftar di PTKIN di seluruh Indonesia itu bisa dikelompokkan menjadi 3 jalur. Yang pertama adalah jalur SEPAN ini, yaitu SEPAN PTKIN, yaitu jalur seleksi prestasi akademik untuk tingkat nasional. Jadi SEPAN ini tanpa biaya baik pendaftaran dan juga tanpa tes atau ujian tulis atau ujian seleksi untuk masuk. Dan jalur kedua yaitu jalur UMPTKIN, yaitu ujian masuk PTKIN. Kalau UMPTKIN ini dikenai biaya pendaftaran dan juga pendaftar calon mahasiswa harus melalui tes tertulis, baik itu mungkin nanti teknisnya secara online atau offline. Itu tergantung untuk ketentuannya. Dan jalur yang ketiga yaitu jalur ujian masuk mandiri atau UM mandiri di masing-masing PTKIN yang dituju. Jadi untuk UM mandiri atau seleksi jalur mandiri ini baik ketentuan dan jadwal itu diserahkan ke PTKIN masing-masing. Jadi bagi teman-teman adik-adik yang ingin mengambil jalur mandiri, silakan cari informasi lebih jauh, lebih jelasnya ke PTKIN yang akan dituju. Mungkin bisa searching di websitenya terkait dengan pendaftaran sebagai mahasiswa baru, khususnya di jalur atau seleksi mandiri. Karena di beberapa PTKIN ini sudah mulai ya, untuk tahun 2023 sudah mulai membuka pendaftaran untuk jalur seleksi mandiri. Seperti yang saya tahu itu di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto atau UIN Saizu Purwokerto ini sudah melakukan sosialisasi untuk penjaringan mahasiswa baru jalur UM mandiri untuk tahun 2023. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengambil jalur mandiri, silakan untuk searching informasi lebih jelasnya ke PTKIN yang akan dituju. Baik, kembali lagi sahabat-sahabat, teman-teman, terkait dengan pembahasan sekilas tentang jalur seleksi prestasi atau SEPAN UMPTKIN untuk SEPAN PTKIN untuk tahun 2023. Ini sebenarnya kita bisa atau teman-teman cari informasinya itu di website resmi untuk SEPAN PTKIN. Ini sudah launching ya. Ini tampilannya bisa dilihat. Ini cukup. Silakan pilih ini untuk alamat websitenya itu di sepan.ptkin.ac.id ya. Silakan nanti teman-teman bisa melihatnya lebih detail terkait dengan poin-poin baik dari
segi persyaratan, jadwal, dan prosedurnya mungkin bisa lebih nanti dipelajari lebih jauh. Makanya di sini saya hanya sekilas untuk membahas bersama-sama terkait dengan prosedur ataupun persyaratan secara umum terkait dengan SEPAN PTKN tahun 2023. Ini alamat websitenya, juga alamat IG resminya bisa diakses di SEPAN PTKIN ya, untuk 2023. Ini tampilannya untuk IG-nya, teman-teman juga bisa akses atau lihat ya. Oke, kembali ke pengertian dari SEPAN PTKN ini adalah sesuai dengan singkatannya, yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional PTKIN. Jadi ini memang diperuntukkan bagi calon mahasiswa atau pendaftar yang memiliki prestasi yang diusulkan oleh sekolah asal masing-masing. Itu poinnya. Jadi untuk seleksi SEPAN PTKN ini tidak dikenai biaya pendaftaran dan tidak melalui ujian tertulis ataupun ujian online ya. Jadi nanti seleksinya berdasarkan prestasi. Itu sekilas dengan apa itu SEPAN PTKIN. Dan kita lihat tujuannya. Ini tujuannya secara umum, ini secara garis besar adalah memberikan kesempatan kepercayaan pada sekolah atau madrasah untuk mendaftarkan siswanya melalui jalur SEPAN PTKIN. Jadi untuk bagi teman-teman adik-adik yang ingin akses seleksi SEPAN PTKIN ini, harus silakan proaktif untuk konsultasi komunikasi dengan sekolah asal masing-masing, baik itu SMA atau MA atau SMK ya, sesuai dengan sekolah masing-masing. Silakan untuk berkonsultasi, karena untuk bisa mendaftar jalur SEPAN PTKIN ini, adik-adik teman-teman harus difasilitasi atau dibantu oleh sekolah masing-masing ya. Jadi tidak bisa mendaftar secara mandiri. Berbeda dengan jalur UMPTKN ataupun jalur mandiri. Dan ini ketentuan umum dan persyaratan bisa dilihat. Ketentuan umum, SEPAN PTKN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapot dan prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tertulis. Bagaimana sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi seleksi didasarkan pada prestasi akademik ini dengan menggunakan nilai rapot dan prestasi lain yang mendukung ya. Jadi tidak ada ujian tertulisnya. Kemudian ketentuan umum yang kedua, yaitu satuan pendidikan yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SEPAN PTKIN adalah MA atau MAK, SMA atau SMK, atau pendidikan diniyah formal atau pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah atau adalah mu'alimin atau adalah salafiyah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Ini jadi jelas ya, untuk sekolah asal harus memenuhi kriteria seperti ini. Jadi memang legal formalnya ada. Dan poin yang ketiga terkait dengan ketentuan umum ini, siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala satuan pendidikan tadi di poin B masing-masing ya. Jadi memang tidak, calon pendaftar itu tidak bisa mendaftar secara mandiri, tetapi harus difasilitasi oleh sekolah asal. Itu ketentuannya. Kemudian syarat bagi siswa pelamar atau calon pendaftar ini, yang pertama, dia adalah siswa-siswa tadi lembaga pendidikan tadi dari MA sampai Mu'adalah Salafiyah kelas terakhir pada tahun 2023. Jadi
sudah mau lulus di tahun 2023 ya. Jadi tinggal 1 semester ini. Jadi lulusan tahun 2023. Bukan lulusan tahun 2022 atau sebelumnya ya. Jadi fresh graduate untuk lulus tahun 2023. Otomatis saat ini masih menyandang status sebagai siswa atau belum lulus ya. Dan yang kedua, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Poin yang ketiga, memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Dan yang terakhir, memiliki nilai rapot kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, dan kelas 12 semester 1 yang telah diisikan di PDSS. Jadi, menyinggung kembali ke persyaratan yang pertama, jadi harus berkedudukan saat ini sebagai siswa kelas 12 ya, semester 2. Jadi nantinya lulus di tahun 2023. Itu terkait dengan ketentuan umum dan persyaratan siswa. Dan ini tata cara pendaftaran. Ya. Jadi nanti ada 4 tahapan ya, sampai dengan pengumuman. Yang pertama ini melibatkan sekolah. Baru setelah sekolah mendaftarkan siswa, dan baru siswa yang nanti melakukan tahapan selanjutnya atau tahapan kedua, dan setelah itu ada seleksi, dan setelah itu pengumuman. Jadi siswa di sini hanya melakukan kelengkapan pendaftaran, jadi tidak melakukan ujian tertulis. Nanti langsung diseleksi oleh panitia dan diumumkan. Kita lihat ini untuk jadwal seleksi sendiri yang kita bisa lihat di sini. Jadwal seleksi pengisian PDSS ini dimulai tanggal 20 Januari sampai 13 Februari. Begitu juga dengan verifikasi PDSS ini sama 20 Januari sampai 13 Februari 2023. Dan yang melakukan ini pengisian PDSS adalah pihak sekolah, bukan siswa ya. Jadi sekali lagi sekolah. Jadi sekali lagi bagi teman-teman adik-adik yang berminat untuk melakukan pendaftaran mengikuti seleksi jalur SEPAN PTKIN tahun 2023, silakan langsung berkomunikasi dengan pihak sekolah masing-masing. Ini tahapan yang dilakukan sekolah, tadi pengisian PDS salah satunya. Ini tahapannya, jadi satuan pendidikan atau sekolah ini yang pertama, input nomor pokok sekolah nasional NPSN dan cek NPSN di website ini, referensi.data.kemendikbud.go.id. Ini nanti hasilnya ketika ada NPSN melakukan tahapan yang di atas ini. Kalau belum ada NPSN-nya, ini melakukan permohonan NPSN ya. Dan seterusnya sampai dengan cek data sekolah, kemudian validasi, login pada PDSS SEPAN PTKIN, dan cek data siswa kelas 12, dan input nilai siswa dan KKM. Ini ya. Ini tahapan yang dilakukan oleh sekolah. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah dilakukan oleh siswa. Ini siswa ini melakukan registrasi menggunakan NISN dan email aktif ya. Tentu saja siswa yang bisa mengakses ini adalah yang sudah didaftarkan di tahap 1 oleh sekolahnya. Jadi kalau sekolah tidak mendaftarkan kita, ya otomatis kita tidak bisa akses jalur SEPAN PTKIN. Untuk yang tahapan kedua ini adalah
dijadwalkan tanggal 20 Februari sampai 10 Maret. Ini pendaftaran yang dilakukan oleh siswa. Nanti finalnya adalah cetak bukti pendaftaran ya, sebagai semacam kartu bahwa semacam kartu seleksi lah ya, karena tidak ujian ya, jadi kartu seleksi bahwa kita sudah terdaftar mengikuti seleksi SEPAN PTKIN 2023. Dan ini selanjutnya seleksi dilakukan oleh panitia. Ini sedikit bocoran bahwa ini kualitas. Jadi melalui sistem ya, panitia nasional membuat peringkatan siswa berdasarkan kualitas siswa, yang baik dari nilai rapot dan prestasi lainnya. Dan kualitas sekolah juga diperhitungkan ya, dari akreditasi dan indeks daftar ulang dan indeks kewilayahan untuk siswa yang berasal dari daerah 3T ya. Ini jadi indeks daftar ulang maksudnya adalah berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, siswa dari asal sekolah tersebut yang mengikuti jalur seleksi SEPAN PTKIN khususnya itu berapa persen yang melakukan daftar ulang ketika dinyatakan lolos ya. Karena terkadang banyak sekolah yang siswanya sudah didaftarkan, diseleksi melalui jalur SEPAN PTKIN, tetapi tidak jadi diambil, jadi tidak melakukan daftar ulang. Ini juga akan menjadi pertimbangan tersendiri dari panitia. Dan tahapan terakhir adalah pengumuman. Setelah pengumuman, baru siswa yang atau pendaftar yang dinyatakan lolos melakukan tahapan berikutnya, yaitu registrasi, dan ini diserahkan ke PTKIN masing-masing di mana siswa atau calon mahasiswa itu diterima. Ini ya, pengumuman hasil seleksi dijadwalkan 3 April ya. Dan kemudian proses verifikasi dan atau pendaftaran ulang atau registrasi ya di PTKIN masing-masing bagi yang lulus seleksi. Jadi ketentuan verifikasi pendaftaran ulang ini diserahkan ke masing-masing PTKIN. Makanya nanti setelah teman-teman adik-adik dinyatakan lolos seleksi jalur SEPAN PTKIN, silakan langsung cari informasi ke PTKIN di mana adik-adik teman-teman dinyatakan diterima. Ini ya, pengumuman bisa diakses di pengumuman strip span.ptkn.ac.id ya. Dan program studi ya, ketentuan dalam memilih program studi dan jumlah pilihan. Ini pertama, siswa pelamar memilih 2 PTKIN yang diminati. Jadi adik-adik bisa memilih PTKIN di seluruh Indonesia, baik selain IAIN maupun UIN, tapi memilihnya harus 2, minimal 2 dan maksimal 2 ya. Dan siswa pelamar memilih 2 program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN. Jadi kalau 2 PTKIN masing-masing 2 program studi, jadi ada 4 program studi. Sesuai dengan urutannya juga. Ini urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Jadi urutan yang paling diminati adalah prioritas adalah yang nomor 1, kemudian yang kedua adalah pilihan kedua. Itu misalnya pilihan pertama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berarti nomor 1 UIN Jakarta. Pilihan kedua di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atau sebaliknya ya. Jadi disesuaikan dengan minat atau perguruan tinggi yang dituju dan program studi yang dituju, sesuai dengan prioritas ya. Oke, itu sedikit informasi. Baik, kita bisa lihat menu-menu lain mungkin. Ini kalau adik-adik membutuhkan informasi secara langsung bisa silakan. Ini panitia lokal tersebar di seluruh Indonesia ya.
Atau adik-adik juga bisa langsung menghubungi PTKI yang terdekat ya. Silakan. Di masing-masing PTKI nanti ada layanan atau panitia lokal ya, biasanya di bagian akademik ya, di rektorat atau kantor pusatnya. Ini nanti untuk login siswanya. Belum bisa diakses mungkin ya. Nah, ini PDSS belum bisa diakses karena memang tahapannya belum. Jadi sekali lagi silakan bagi adik-adik teman-teman bagi yang berminat melakukan atau mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN tahun 2023, persiapkan diri, segera berkonsultasi, berkomunikasi dengan sekolah masing-masing untuk bisa nantinya difasilitasi bisa mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN. Dan sekolah bisa melakukan input PDSS tadi sesuai jadwal adalah mulai tanggal 20 Februari ya. 20 Januari maaf. Jadi bulan ini ya, 20 Januari. Oke, demikian sekilas sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan like dan silakan tinggalkan komen. Dan juga share video ini biar bisa memberikan informasi lebih luas kepada yang membutuhkan. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe channel Dian Vito. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.